Halo guys, nama gue Steph dari StephTech, dan seperti voting minggu kemarin, kita di video kali ini bakal unboxing dan juga review si iQOO Z11. Kita udah pernah nge-review yang Z9, tapi gue nggak review yang Z10 karena nggak beda jauh speknya, malah sedikit downgrade. Banyak yang bilang Z11 menurut gue bagus karena sekarang dia upgrade-nya lumayan kerasa, terutama dari baterai yang absolutely insane. Itu sendiri sih udah worth it banget di harganya, nggak terlalu mahal. So kita bahas dulu kelengkapan dan apa yang gue dapat termasuk harga. Pertama untuk kelengkapan yang gue dapat unitnya dan masih dapat bonus si iQOO Buds One Eye ini. Yang pasti gue nggak bakal pakai, nanti gue bakal taruh aja pas jual HP ini sebagai bonus. Kita taruh samping aja sini. Dan untuk HP-nya sendiri ini gue dapat di harga yang varian tengah-tengah ya, 8256 GB berarti. Itu gue dapat di harga 4,8 juta, bisa kita lihat. So, not a bad price menurut gue untuk harga segitu. Dan untuk spek sendiri kalian seperti ini. Dia pakai Snapdragon 7S Gen 4, terus dia punya layar AMOLED 144Hz IP69 UFS 3.1, dan yang paling insane baterai di 9020 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 90 watt. Ini the biggest battery yang ada di Indonesia kan ya, 9000 mAh, that's super big. Dan yang gue suka sama iQOO tuh biasanya bikin bagus dia itu dari si softwarenya, kayak misal visual enhancement-nya kalau buat main game itu suka banget. Dan yes, di harga segini mungkin kalian bisa dapetin kayak Poco F7 bekas mungkin yang 5 juta pas beda 200.000, tapi bisa dibilang ini ada meritnya seperti dari software dan dari baterainya. Bisa lebih worth it dari Poco F7 karena dia lumayan boros ya baterai di F7. Anyway, kita langsung buka aja, tapi sebelum kita buka gue mau bilang gue nge-record video ini pakai Oppo Find X9 Ultra di resolusi 4K 60fps. Kalau misalnya kalian penasaran, ya kualitasnya seperti ini. Kita langsung aja unboxing. Kita buka dari kiri. Nah, kita buka aja sobek. Dan ini gue beli yang warnanya tuh kalau nggak salah yang blue ya. Duh, 8GB 256. Gue beli yang warna blue something, lupa lagi gue namanya. Elegant blue, I don't know. Warna biru aja pokoknya. So, kita langsung aja slide dari si boxnya. Boxnya sih keren ya. Ada sedikit penyok pengiriman, tapi ada silver gini. Looks pretty good. Nah, kalau bisa kita buka, kalian langsung disambut sama HP-nya. Kita kepinggirin dulu aja untuk HP-nya. Kita lihat kelengkapan lainnya ada apa aja. Ada stiker email di sini. Dan selanjutnya kalian dapat casing, nice. Yang clear case seperti ini. Terus kalian dapat manual, dan di sini kalian dapat charger yang USB A to C yang udah support 90 watt charger, yang pastinya itu lumayan gede si charging brick-nya ya. Ya, kita repacking lagi dan kita langsung aja fokus ke si HP-nya sendiri. Nah, untuk HP-nya sendiri memang ini desainnya beda juga ya. Kan kalau iQOO sebelumnya kan bulat-bulat gitu ya di samping sini gitu. Sekarang dia simple aja kayak gini, lumayan beda. Gue lumayan suka sih jujur desainnya. Kita langsung sobek aja ya dari samping. Buka plastik wrap-nya. Bam! Sounds pretty good. Dan kalau misalnya kita slide, ini dia HP-nya. Untungnya emailnya nempel di sini, jadi nggak usah cabut-cabut stiker. Ini yang warna blue-nya. Untuk build sendiri, iQOO Z series masih sama, masih terbuat dari plastik ya, untuk bodi belakang dan si frame sampingnya. Tapi warna blue-nya lumayan oke, ngingetin gue sama Oppo Reno ya, kayak feather-feather gini, bukan feather sih, kayak pasir gitu loh, si finish-nya lumayan unik. Ya, it's good to see ya, HP zaman sekarang nge-bring back ala-ala zaman pandemi kayak pattern-pattern kayak gini looks pretty good. Tapi ya desainnya sih oke, nggak kelihatan kayak gamer banget ya Z11 ini, jadi ya bisa untuk dipakai HP biasa ya. iQOO Z series memang kayak hybrid ya, buat gaming oke, tapi buat regular usage juga oke banget. So kita lihat aja untuk si kamera. Kameranya sebenarnya hanya satu ya, satu lagi cuma auxiliary kamera. Ini hanya main kamera di 50 megapiksel aja. Dia udah ada optical stabilization dan bisa nge-record di 4K 30. Kamera depan di 32 dan bisa nge-record di 4K 30 juga. Seperti itu untuk speknya. Overall, layar sendiri dia udah ngikutin tren zaman sekarang juga. Tren-tren yang tipenya tuh layarnya lebih ke lebar dari ke tinggi ya. Kalau gue mau tebak ini weightnya kira-kira ya 200 gram mungkin ya. Kita lihat aja. 210 lah. Yes, 215 gram. Oke, jadi gue mau nyalain dulu dan kita bakal setup seperti biasa. Dan nanti kita bakal lihat gimana untuk hal-halnya seperti kelemahan HP iQOO dari speakernya gimana, haptiknya, dan yang pastinya kita bakal tes dikit main Neverness to Everness. Oke, I'll be back. Oke guys, gue udah setup fingerprint dan kawan-kawannya. Pertama, kita tes aja langsung si biometric optical fingerprint. Ini optical fingerprint ya, bisa dibilang kualitasnya seperti di harganya ya, bukan optical fingerprintnya kenceng banget atau ultrasonic, ya nggak seperti itu. Dan kecepatannya juga agak bawah seperti biasa. Wajar karena butuh tempat buat baterai, tapi untuk kecepatan sendiri bisa kita lihat
Bukannya paling cepet ya, nggak secepat kayak misal ultrasonic bisa kalau kita kayak gini, dia nggak ngebuka kadang-kadang aja. Tapi overall masih cukup reliable, tangan gue agak kering sekalipun kayak gini, dia masih bisa nge-scan dan gak usah bener-bener akurat banget, agak miring juga dia masih bisa nge-scan. Jadi untuk fingerprint oke-oke aja. Dan untuk software kita udah di Origin OS. First thing first yang gue lakuin pas install atau pas setup ini yaitu gue matiin RAM plus-nya. Jadi kalau misalnya kita ke RAM and storage, ini RAM plus-nya gue udah matiin, dia cuma 8GB aja, nggak pakai external RAM. Kenapa? Karena HP ini pakai UFS 4, bukan 4.1 ya, pakai 3.1 yang agak lama. Itu pertama debutnya di OnePlus 7 Pro kalau misalnya kalian ingat. Dan gak secepat 4.1 atau 4.0, jadi gue matiin aja. Dan ya gak bagus buat storage juga, to be honest, jadi gue matiin. Dan yang gue ganti juga yaitu swipe home screen-nya. Kalau gue swipe ke bawah, dia bukan global search, gue bakal nge-launch si control center atau notification center, dan gue merge juga notification sama si control centernya, biar ya seperti Samsung, gue kurang suka kalau dipisah gitu ya. Sampai sekarang kan udah gitu semua ya. Dan kalau misalnya kita balik ke sini, ke About Phone, ini udah di Origin OS 6 yang pastinya, dan udah di Android 16, dan bisa kita lihat nih, damn, look at that. 9020 mAh baterai, ini kayaknya HP yang gak bakal mati-mati, yang pastinya cocok buat para power user, dan cocok banget buat ojol ya. Ini baterainya nggak habis-habis. Dan tadi ya jujur gue juga pakai bentar untuk softwarenya, untuk kayak download game, launching aplikasi gitu, bolak-balik aplikasi, login, dan bisa dibilang kalau dia pakai chipset mid-range Snapdragon 7S Gen 4, kecepatannya cukup bagus, masih acceptable untuk harga 4 juta. Yes, nggak bakal secepat atau sesnappy kayak 8S Gen 4 yang di Poco F7, nggak se-close itu, nowhere even close malah ya. Tapi cukup oke, acceptable. Dan yang gue lumayan salut, dia nggak anget, hanya anget dikit aja. Jadi temperaturnya kalian gak usah worry juga. Yang pastinya itu berguna kalau misalkan pakai di bawah sinar matahari yang panas, HP-nya mungkin nggak bakal cepat panas dibanding sama HP lain yang pakai chipset kayak semi flagship kayak 8S Gen something gitu ya, yang lebih cepat panas. Itu mungkin positifnya kalau misalnya pakai 7 atau 6 generation si chipset Snapdragon-nya. Terus kalau misalnya kita mau ngomongin haptic bisa dibilang di HP ini jelek ya haptiknya. Kalau misalnya kita mau coba nulis nih, gue pakai Gboard, jadi udah kerasa haptiknya. Kedengeran gak sih? Ini tipe haptik yang kerasa murahan, bukan yang pek-pek, tapi yang bes. Yes, dia nggak cempreng, at least ya, cukup basic, jadi nggak buruk-buruk amat, tapi ini masih di kelas murahan untuk haptik. Tapi ya, it's fine bisa dibilang. Yang udah nggak murahan dan menurut gue lumayan oke, yaitu dari speaker. Speaker sendiri di settingnya juga cukup banyak. Kalau misalnya kita ke setting dan kita ke sound and vibration, di sini ada beberapa fitur seperti app specific volume yang gue suka banget ya. Jadi semua aplikasi punya volume masing-masing, jadi kayak ada 2 volume, jadi kalian bisa atur. Kalau satu aplikasi lebih keras dibanding aplikasi lain, kalian bisa specifically tune, nice. Dan ada audio booster juga. Ini kalau misalnya udah maksimum level bisa makin keras lagi kalau misalnya kalian mungkin butuh ngedengerin suara di environment yang lagi berisik banget, kayak misalnya lagi di konser atau misalnya lagi di area yang berisik kayak di mall. Kalau misalnya kita mau lihat lagi, di sini dia ada sound quality and effects, dan di sini ada super audio yang gue rekomen di smart aja, jadi nggak usah ribet-ribet gonta-ganti. Dan ada audio super resolution, ini gue nyalain. Yang gue rasa sih pakai audio super resolution itu nge-improve sedikit untuk masalah clearness dan bass. Tapi overall untuk suara speaker sendiri, first impresi dia memang kurang bassnya hampir nggak ada. Tapi at least dia punya soundstage yang cukup oke, richness cukup bagus, dan vokal yang cukup jernih. Yes, masih agak sedikit cempreng kalau di high notes, tapi overall not bad. Kalau misalnya kita mau coba tes aja cepat ya, kita coba YouTube dan kita coba dengerin suara yang tengah-tengah ya. Kita coba dengerin suaranya Austin Evans yang nggak terlalu bassy. Kita lihat. Sekarang ada 2 speaker dan speakernya not bad, tapi ya untuk harga 4 juta sih gue bisa bilang brand-brand selain BBK Group ya, kayak misal Xiaomi-nya Poco atau Samsung, suaranya lebih bagus, terutama dari bass-nya kerasa lebih oke, yang nge-improve banget suara vokalnya yang kerasa bakal lebih bulat. Kalau ini memang terlalu flat menurut gue suaranya. Tapi ya overall sih not bad. Dan kita langsung aja moving on ke bloatware-nya ada apa aja. Bloatware-nya kali ini HP 4 jutaan, gue bisa bilang bloatware-nya agak terlalu banyak ya daripada yang gue kira. Kalau bisa kita lihat nih, dia ada Truecaller, dan di sini ada apps yang ini sebenarnya bukan bloatware, cuma aplikasi yang ngerekomen kalian untuk download. Tapi overall ada kayak gini aja termasuk bloatware menurut gue. Games juga ini sama ngerekomen, tapi tetap ini agak sedikit bloatware. Dan pre-install app-nya seperti ini ya.
Dan juga dua ini nih, gak tau ini apa-apain drama sama Arrows. Kalau bisa kita swipe juga, ini ada Tile Explorer sama Arrow Go, CapCut, GoPay, terus ada Super Billiard dan Candy Crush. Ini semua dia bakal ke-install sendiri tanpa pengetahuan kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka, harus dihapus. Ini bloatware yang keras saya. Untuk nurunin harga mungkin ya, gue sih ngerti, tapi ya bloatware di sini cukup banyak, tapi wajar lah di harga segini. Oke, sebelum kita masuk ke gaming testnya, kita coba dulu gimana kualitas fotonya. Karena kan iQOO tuh lah masih ada sedikit DNA Vivo-nya, harusnya sih untuk foto bisa dibilang acceptable ya. So dia cuma punya single main kamera, tapi dia ada 2 kali zoom, itu pretty much hanya digital zoom yang nggak bakal nge-loss quality karena dia pixel binning seperti biasa. Kita foto ini untuk pakai F1 ya, main kamera. Dan kalau misalnya kalian mau digital zoom 2 kali, ini masih jernih juga. Fokus distance juga gue bisa bilang cukup bagus ya, bisa sampai segini nih. Not bad. Dan untuk selfie, seperti ini. Seperti itu, foto selfie actually not bad. Dan untuk video recording, kalau misalnya kalian mau ngonten di HP yang Endurance King kayak gini, dia bisa 4K di 30 fps. Kita lihat gimana untuk video quality dan si mikrofonnya. 1, 2, 3. Ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di iQOO Z11. Right off the bat yang gue lihat, dia noise-nya cukup oke, tapi memang gambarnya agak sedikit pucat ya daripada yang gue kira. Kalau misalnya kita mau lihat untuk focus distance-nya, kita lihat aja bisa sedekat apa. Bisa sampai segini. Wah, lumayan deket ya, jadi cukup oke. Kalian bisa 2 kali zoom juga biar lebih deket lagi. Not bad, cuma memang dia kalau small movement gini jitternya lumayan kelihatan. Kalau bisa kita mau lihat kayak gini, yap, again, agak sedikit pucat, tapi noise handlingnya cukup oke. Dan kalau misalnya kalian mau maksimum zoom, dia maksimum zoom di 10 kali. Tapi memang bakal banyak noise gini ya. Seperti itu, dan ya zoom in zoom outnya masih kaku banget. Wajar lah di harga segini. Dan kita langsung aja balik ke S25 Ultra. Seperti itu untuk videonya, menurut gue sih decent. Bukan S25 Ultra ini ya. Tadi gue bilang S25 ini Find X10 Ultra Oppo. Kita langsung aja coba bagaimana kalau bisa mau main Neverness to Everness. Jadi ini tuh nggak ada Vivo kayak apa sih namanya, bukan Vivo, sorry, iQOO Q1 chip atau apa yang buat visual enhancement, tapi bukan berarti fiturnya nggak ada. Yes, kalau misalnya kita lihat ke tab gaming di sini, dia memang nggak ada, biasanya ada 3, biasanya kan 1 lagi. Tapi ini ada view enhancement. Yang pretty much mirip-mirip, dia bakal nge-enhance picture-nya biar lebih bagus. Gak tau kelihatan atau enggak ya, bisa kita lihat tuh. Tapi nggak sesignifikan kayak visual enhancement yang dedicated yang pakai chipset itu. Yes, gambar bakal lebih vibrant, tapi nggak se-vibrant dan nggak se-keren, se-good looking yang visual actual enhancement ya. Ini cuma view enhancement, cuma bikin gambarnya lebih pleasing sedikit aja. Tapi overall, udah fitur itu sih udah oke juga menurut gue. Kita lihat untuk loading ya, dia pakai Snapdragon 7S Gen 4 yang cukup decent lah, dan harusnya bisa main Neverness to Everness di settingan extreme setting atau high setting itu pretty much. Jadi gue udah setting juga di sini. Ini extreme setting, high. Dan kita lihat aja gimana untuk performanya. Overall sih kalau gue rasa FPS sendiri dia buka di 60, cuma cukup smooth lah, bisa dibilang ini kayak 30-40 fps-an ya. Kalau misalnya kita mau spawn mobil, nah cukup oke. Kita mau loncat, layar juga khas Vivo ya, dia atau khas iQOO, sorry, cukup responsif. Kita mau masuk mobil, drive, agak mikir dikit, tapi overall kita pause bentar. Oke sih, enak-enak aja. Dan FPS-nya kalau naik mobil gini rasanya cukup responsif. Ya kayak 30 tinggi atau 40-an lah rasanya. Nanti kalau ingin lebih detail sama benchmark dan FPS meter, gue bakal tes seperti biasa di hari biasa ya untuk iQOO Z11 ini. Kita tes 3 game seperti biasa. Gue sih agak worry sama UA karena ini bukan chipset yang paling kecil. Kayaknya kalau UA harus absolute rata kiri kayaknya ya. Kita lihat aja. Kalau ini sih, di high setting masih enak, masih comfortable nih. Kalau yang paling berat ya kita moving to the city, ya ini 30-20-an mungkin ya kalau misalnya lagi banyak going on. Tapi ya masih oke, dan di grafik yang bagus kayak gini masih oke. Cuma dia memang ada sedikit cenat-cenut, tapi ya it's decent lah menurut gue. Kita bisa mau berhenti, keluar, masih responsif lah bisa dibilang ya. Buat combat juga masih oke. Seperti itulah first impresinya. Dan HP ini juga nggak cepet panas. Ini tadi kita main cuma kayak 1-2 menitan, dia masih di 38, jadi harusnya sih oke karena ini bukan chipset flagship yang berat juga ya. Seperti itu, kita close aja dan kita tutup untuk si first impresinya dan juga hands on ya. Bisa dibilang ini di harga 4 juta, menurut gue selling point-nya bukan dari
chipsetnya yang absolutely amazing. Bukan itu sih, ini dari software dan yang pastinya dari si baterainya yang jumbo banget. Kalian yang pastinya kalau misalkan suka main game, terutama game e-sport ya, kalau misalnya game berat kayak WoW mungkin HP ini harus di low setting, tapi kalau misalkan suka main game e-sport kayak misal PUBG atau Mobile Legends, ini sih kayaknya baterai nggak bisa habis dan cocok banget buat kalian para power user juga yang suka pakai, mungkin butuh dedicated Google Maps ya buat para ojol, atau kalian butuh HP kedua gitu untuk kayak hal apapun gitu, untuk second kayak misal scripting gitu ya, kayak misal teleprompter atau hal-hal lain, ini sih baterai nggak bakal habis-habis. Dan mungkin kalau misal kalian light to medium usage, tahan 3 hari nggak ada masalah. Overall, yang bikin gue impresi sama kualitasnya juga, softwarenya bezelnya tipis banget, bisa kita displaynya, ditambah lagi dengan baterainya segede gedem. Gue penasaran bisa seawet apa ini. Tapi stay tune aja, kita bakal bahas nanti minggu depan ya, pas gue udah review lumayan lama. Sekarang segitu aja, thank you for watching dan we'll see you next week. Goodbye.